Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para narasumber dan para hadirin yang dibanggakan, saya kira sebenarnya kita nanti bisa beri ruang kepada Bang Refli, Bang Ahmad Yani, Pak Mas Sony ya, dan teman-teman yang lain. Karena ini saya kira ini satu pertanyaan yang muncul untuk kita semua. Saya agak kaget juga dengan panitia mengangkat tema ini. Juga ada Bang Ramadan Mohan yang awalnya kan sebenarnya saya berkenalan dengan Habib untuk kemudian masuk ke APRI yang sangat internasional. Lalu kemudian saya coba menulis pengantar yang kemudian oleh panitia sekarang dirilis sebagai satu pengantar dari undangan ini. Saya tidak mengira kemudian muncul dalam satu pertanyaan yang mendebarkan apakah kemudian Pak Anies Baswedan ini pengemban siklus 100 tahunan munculnya peradaban baru 2020. Ini tentu pada saya sebagai dosen HI ya, memunculkan satu hal yang mesti dijawab. Saya kira ada 3 hal yang mesti didiskusikan dalam konteks tema ini. Bagaimana peradaban itu akan berubah? Dan yang ketiga, siapa? Nah, dalam 3 pertanyaan ini saya ingin memulai dengan satu statement yang mungkin melingkupi apa yang menjadi 3 pertanyaan itu. Statementnya adalah begini: setiap peradaban itu punya rezim, dan setiap rezim itu punya peradaban. Dalam bahasa yang lebih simpel, setiap orang itu punya masanya, dan setiap masa ada orang. Coba kita lihat misalnya bagaimana Romawi itu yang lahir kurang lebih sekitar 30 tahun sebelum Masehi sampai kurang lebih abad keempat. Itu kan lahir karena ada satu nilai-nilai, sebutlah nilai-nilai universal yang kemudian menghimpun rezim itu, memulai sebuah peradaban. Dan bagaimana kemudian dia kolaps, itu juga mesti karena ada pengingkaran atas komitmen nilai-nilai universal itu. Begitu pula kemudian pada saat transisi Romawi kepada Islam pada abad berikutnya, itu kan kemudian muncul kelompok-kelompok kecil yang muncul berangkat dari lahirnya kelompok-kelompok baru yang tadinya menjadi bagian lalu kemudian berubah. Kalau sejarah menyebut ini kemudian yang disebut dengan suku Jerman yang lalu melahirkan kelompok Prangka di Prancis, lalu Pandal di Afrika Utara, lalu Ostrogothic di Italia ya, dan Prancis dan Jerman modern. Lalu kemudian ada Visigoth yang kemudian kuat di daerah Spanyol dan Portugis. Nah, kita lihat misalnya ini yang dalam hubungan internasional meminjam teorinya Immanuel Wallerstein tentang teori sistem dunia modern, yang saya kira ini irisannya nanti dengan ekonomi ya, karena beliau melihat konteks teori sistem dunia modern itu juga dalam konteks pengelompokan negara berdasarkan kekuatan ekonomi. Nah, ini yang kalau dalam istilah Immanuel Wallerstein akan selalu hadir itu pengelompokan, pola-pola. Yang pola ini kemudian dia akan cenderung memunculkan satu kendali kekuatan yang baru. Saya tidak ingin terlalu ke belakang, tetapi apa yang kemudian kita lihat pada sejarah berikutnya, bagaimana kemudian kelompok Visigoth ini yang berkembang di Siberia, semenanjung Siberia, yang kemudian di situ ada Spanyol dan Portugis, lalu kemudian lahir sebagai satu
kelompok baru yang membangun peradaban. Yang kita tahu sebelum Britania Raya itu ada Spanyol dan Portugis yang menjadi kekuatan kolonial baru. Dan kita lihat bagaimana sebenarnya kelompok Visigoth yang menjadi Transformation Order pada saat itu bisa bertahan. Saya kira Bang Refli bisa menjelaskan, karena pada saat itu kelompok ini itu punya value yang disebut dengan Ludicium itu, atau satu sistem hukum yang modern pada zamannya pada saat itu, yang kemudian memungkinkan peradaban ini hidup. Dan lalu kemudian dia juga tidak mampu bertahan lama, lalu muncul Britania Raya, dan Britania Raya juga tidak bertahan lama, lalu kemudian Amerika. Dan selalu dalam setiap perubahan-perubahan rejim yang membangun peradaban, itu selalu dimulai dengan mengumpulnya nilai-nilai universal yang baik dan berakhir dengan pengingkaran atas komitmen nilai-nilai itu. Jadi sejarah mengajarkan kepada kita sesungguhnya kita akan menjadi satu kelompok yang kuat kalau kita mampu memberikan prestasi atas nilai-nilai, dan kita juga akan runtuh pada saat nilai-nilai itu diingkar. Nah, saya melihat situasi hari ini, di mana kemudian Amerika Serikat menunjukkan grafik yang menurun, bahkan secara ekonomi juga sedang melemah, dedolarisasi menguat, dan kemudian kelompok BRICS, Brazil, Rusia, Cina, dan Afrika Selatan itu mendapatkan dukungan negara-negara baru seperti Arab Saudi. Bahkan Indonesia ternyata juga sudah banyak melakukan dedolarisasi dengan membuat kelompok transaksi dengan currency lokal. Saya kira tema ini menjadi menarik ya, untuk mengungkap suatu peradaban penting di dunia, sebab memang kita saat ini sedang mengalami suksesi peradaban. Jadi suksesi peradaban itu sedang terjadi saat-saat ini. Para sahabat-sahabat sekalian, lalu pertanyaannya adalah, peradaban apa yang akan kemudian lahir setelah? Saya ingin mengingatkan dalam tulisan saya tentang Transformation Order adalah situasi hari ini belum membentuk satu order baru, tetapi sedang mengalami retransformasi seperti halnya Romawi menuju ke peradaban berikutnya yang muncul kelompok perangkal, Vandal, Visigoth, Ostrogoth di Eropa Barat, maksud saya di wilayah Romawi Barat. Dan itu kan kemudian muncul Bizantium di Romawi Timur yang kemudian ditaklukkan oleh Ottoman, yang kemudian kita semua kenal. Di Venice ada di Eropa, di wilayah Romawi Barat, dan Konstantinopel di Romawi Timur yang kemudian kita mengenalnya dengan Istanbul hari ini. Jadi kita diperlihatkan oleh satu siklus peradaban. Bedanya memang di era Romawi itu siklus peradaban hampir terjadi berabad-abad, tidak 100 tahun. Tetapi memang pada peradaban modern yang tentu dilihat dari awal kejatuhan Turki ya, 1924, kurang 1 tahun dari hari ini, itu dilakukan dalam 100 tahun. Dan lihat apa yang kemudian peradaban ini menguat, tentu tidak lepas misalnya bagaimana Perang Dunia I yang memicu, lalu kemudian Perang Dunia II yang dibantah kelompok sekutu Amerika memiliki prestasi yang kemudian dirumuskan dalam satu perjanjian Bretton Woods di Amerika Serikat, yang karyanya adalah World Bank, IMF, dan kemudian tataran baru dalam currency muncul model fiat ya, dan lain sebagainya. Tetapi inilah yang kemudian dalam bahasa kami ini yang menjawab bagaimana peradaban itu diciptakan. Dan kalau dilihat dari Romawi minus Islam, tentu saya bukan karena Muslim saya mengatakan itu, tetapi memang ada pola perbedaan yang muncul lahirnya peradaban Romawi dengan Islam. Tapi kemudian pola Romawi itu terjadi lagi pada 100 tahun peradaban terakhir. Apa yang sama? Yang sama adalah
dia lahir by elite. Jadi peradaban cenderung ditentukan, dirumuskan oleh elit. Begitu pula, makanya yang terjadi adalah kesan di mana bagaimananya itu, nilai-nilainya itu cenderung penerimaan dari kelompok elit pada masyarakat. Nah, tentu yang berbeda adalah apa yang terjadi pada hari ini. Lagi-lagi kalau saya meminjam istilah Immanuel Wallerstein, jadi saat kemudian kelompok pengendali ini runtuh, dalam hal ini adalah Amerika, dia memunculkan satu polar-polar yang banyak. Polar-polar ini pernah tercipta pada saat Uni Soviet runtuh pada tahun 1989. Bipolar runtuh, kemudian muncul multipolar. Tetapi multipolar ini tidak terlalu menguat ya, karena dominasi Amerika masih kuat saat itu, dan kemudian kelompok-kelompok polar seperti Eropa dengan Uni Eropanya, dan di Amerika juga ada, dan tempat yang lainnya, itu tidak terlalu kuat membawa nilai-nilai, sehingga yang terjadi adalah multipolar yang dikendalikan. Nah, hari ini kita menghadapi satu polar-polar lain yang justru polar-polar ini membentuk satu multipolar, ada kekuatan-kekuatan lain. Nah, masalahnya adalah masa-masa transformasi ini, nilai-nilai yang berkembang cenderung masih kombinasi antara desain elit dan desain massa, atau massa ini boleh dianggap sebagai yang saya sebut dengan istilah nilai-nilai universal dan non-anthropocentric. Saya tidak menyebut theocentric, sebab ini juga satu hal yang mungkin mengundang perdebatan apakah ini kemudian akhirnya keagamaan, karena yang muncul lebih kuat pada nilai-nilai universal. Nah, lalu pertanyaannya adalah, kalau apanya sudah terjawab bahwa sedang terjadi sukses peradaban, bagaimananya kemudian masih imbang antara model perubahan peradaban elit dan peradaban komunitas? Pertanyaannya adalah siapa? Tadi Pak Hasim sudah menjelaskan bahwa pola perubahan peradaban hari ini itu tidak tunggal. Saya ingin memastikan juga bahwa Cina tidak satu-satunya. Begitu pula yang lain. Ini ada satu kendala, ada satu fenomena di mana terjadi tarik menarik antara model perubahan peradaban elit dengan komunitas. Yang saya maksud, kalau di sisi pola peradaban komunitas, maka muncullah tokoh seperti Erdogan misalnya. Lalu ada di kita memang selain Pak Anies potensinya ya, saya kira kita juga tentu tidak menafikan Jokowi, cuma memang Jokowi ini kalau dalam istilah Wallerstein, dia terlalu kuat menjadi kelompok semi periferinya kepada kelompok pengendali, bisa Cina atau Amerika. Tetapi dengan pola Pak Anies, kemungkinan dia akan lebih kuat muncul sebagai satu kelompok pemimpin polar di wilayah Asia Tenggara, dan tentu berkolaborasi dengan koleganya di Asia Tengah. Kita juga tahu bahwa di Tunisia juga sedang melakukan hal yang sama, wilayah Afrika Utara, dan di Eropa seperti yang tadi Habib sampaikan, bahwa terjadi satu perubahan nilai-nilai yang universal. Bagaimana kemudian kita melihat nilai-nilai universal ini menguat pada kelompok-kelompok itu, dan begitu juga di Amerika. Nah, inilah yang kemudian kita hadirkan ya. Apakah kemudian Pak Anies atau yang lainnya, sebenarnya ada kegembiraan saat Anwar Ibrahim itu lahir, karena itu akan menguatkan tipikal yang sama. Dan tentu saya kira posisi Pak Anwar Ibrahim hari ini sudah efektif, sementara Pak Anies memang masih insya Allah ya. Saya bisa memahami Pak Anies tidak hadir, sebab memang pertama Pak Anies tidak tahu, seperti halnya saya tidak tahu panitia mengusung tema ini. Tema ini bukan tema yang sederhana.
Dan tentu Pak Anies tidak hadir karena tidak tahu dan tidak ingin klaim. Ya. Jadi saya bisa memahami. Dan yang kedua tentu saja kita tidak tahu masa depan apa yang terjadi pada 2024. Tetapi apapun itu, ini adalah satu kegembiraan yang menarik bagi orang-orang yang setuju dengan penguatan nilai-nilai universal yang tidak lagi dikendalikan oleh elit, tetapi oleh kekuatan komunitas yang setuju dengan nilai-nilai universal itu. Terakhir saya ingin mengklarifikasi sedikit yang tadi Pak Hasim sampaikan. Saya sudah 20 tahun hampir di UNAS sebagai dosen HI, dan ini tidak akan merubah objektivitas saya sebagai dosen, karena saya mengenal apa yang tadi Pak Hasim sampaikan sebagai pihak yang akan turun gunung, bersedia dicalonkan oleh Nasdem, semata-mata karena saya melihat perubahan. Saya bersahabat baik dengan Pak Anies Baswedan selama saya menjadi pengurus Majelis Ulama Jakarta kurang lebih 10 tahun, dan kami pernah berdiskusi hampir kurang lebih 7 jam dalam pesawat bareng di Jeddah Jakarta 2017. Jadi secara pribadi saya memang bersahabat, saya mengenal. Tapi memang saya belum pada menyimpulkan apakah kemudian Pak Anies adalah orang yang memang betul. Ya. Karena masalahnya adalah kalau beliau tidak jadi presiden, tesis ini jadi runtuh. Kita lihat tahun 2024 nanti, apakah kemudian beliau jadi? Kalau misalnya iya, dan saya secara pribadi sebagai temannya berharap iya, kita akan melihat satu kolaborasi pemimpin peradaban yang tidak tunggal, di mana kepingan Asia Tenggaranya ada di Pak Anies. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.